Halo semua, perkenalkan nama saya Irsad, Android Developer di Lasde, dan kali ini kita akan belajar membuat aplikasi COVID-19 menggunakan Flutter Android. Kalau teman-teman cek di channel YouTube-nya Lasde Indonesia, kemudian teman-teman arahin ke videos, itu sebelumnya saya udah pernah bikin membuat tutorial membuat aplikasi COVID-19 menggunakan Kotlin Android. Atau kalau nyari di channelnya agak susah, teman-teman bisa langsung ketik aja di pencarian YouTube Lasde Kotlin COVID. Nah, itu pasti yang paling atas ya. Nah, kali ini kita akan belajar membuat aplikasi yang sama tapi menggunakan Flutter. Mungkin teman-teman yang sebelumnya biasa menggunakan Android native menggunakan Java atau Kotlin, dan kali ini kita akan belajar menggunakan Flutter. Dan sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah menginstal Android Studio sebelumnya ya. Di sini saya menggunakan Android Studio versi 3.6, dan juga teman-teman sudah bisa cara men-setup emulator, atau intinya teman-teman pernah belajar membuat aplikasi Android sebelumnya. Kalau belum, coba teman-teman cek lagi di video tutorial Android di channelnya Lasde Indonesia, siapa tahu bisa ngebantu. Nah, di sini saya akan langsung mulai menggunakan Start New Flutter Project. Nanti saya akan kasih tahu gimana caranya memberikan menu ini kepada Android Studio teman-teman yang udah dipakai sekarang. Kita langsung mulai. Kemudian saya menggunakan Flutter Application, kemudian Next. Nah, di sini ada Flutter SDK ya. Flutter SDK ini adalah SDK yang digunakan oleh Flutter agar kita bisa membuat sebuah aplikasi. Nah, kalau teman-teman belum pernah melakukan instalasi semacam ini, instalasinya ada dua cara. Teman-teman bisa download di officialnya Flutter, atau teman-teman bisa langsung gunakan install SDK. Yang ini dia menggunakan instalasi online, jadi nanti prosesnya ada di sini, dan itu prosesnya lumayan agak lama tergantung koneksi masing-masing ya. Atau teman-teman bisa buka browser, download Flutter SDK. Nah, ini misalkan Windows ya, Windows, atau misalkan bukan Windows, teman-teman ke install. Nah, ini ada Windows, macOS, dan Linux. Kemudian saya kebetulan menggunakan Windows, jadi tinggal download yang ini, yang zip, kemudian diekstrak, kemudian ya ditaruh di mana aja di folder teman-teman yang ada di direktori laptop atau PC-nya, kemudian nanti diarahkan di sini ya. Nah, diarahin di sini. Nah, kalau menggunakan ini ya otomatis nanti kan dia ngambil juga mau ditaruh di mana. Intinya sama, nanti kemudian Flutter SDK Pad-nya diarahin ke sana. Nah, karena saya udah punya, saya tinggal klik ya. Klik, saya tadi taruh di sini SDK Flutter. Nah, ini dia Flutter. Kira-kira struktur projectnya seperti ini, baru di oke. Nah, kalau sudah, baru kita buat Flutter COVID-19. Kemudian nama projectnya Flutter COVID-19. Ini ada di C sih. Ini default ketika kita membuat project di Android Studio, jadi nggak saya ubah. Kalau teman-teman mau di tempat lain ya silahkan ditentukan project location-nya sendiri ya. Kemudian saya next. Nah, ini adalah package name. Ini biasanya kalau di kita sih jadinya com.lasde. Nama aplikasi atau nama projectnya gitu ya. Kemudian kita finish. Ini prosesnya agak lumayan, teman-teman tunggu proses di bawah ini selesai ya. Kita bisa besarin. Nah, kalau proses sudah selesai, maka kita coba langsung run project ini menggunakan emulator agar kita tahu bahwa project kita baik-baik aja ya. Ini sedikit saya akan share sebuah tips, mungkin terjadi juga kepada teman-teman. Jadi sebelumnya karena saya sudah terbiasa menggunakan Android Studio, maka mungkin emulator pilihan pertama saya untuk belajar Flutter adalah tetap menggunakan Android Studio. Dan di sini kan kita menggunakan emulator ya. Dan di emulator sudah tersedia seperti ini, Android SDK build, maka dia sudah ngedetect emulator ini. Cuman biasanya di sini yang sering terjadi kemarin-kemarin adalah di sini muncul no emulator padahal emulator sudah running. Nah, misalkan teman-teman coba untuk run, kemudian di sini masih no emulator padahal emulator sudah ada. Coba teman-teman masuk ke sini ya, file, project structure, kemudian yang project SDK, ini kan no SDK ya.
coba diarahin ke SDK API yang paling tinggi yang punya teman-teman di Android Studio sekarang. Kemudian di apply. Nah, itu biasanya nanti dia nge-solve masalah yang terjadi di sini. Biasanya seperti itu. Oke, kalau sudah, coba kita run ya. Nah, di sini sudah muncul Flutter demo homepage, dan ini adalah tampilan ketika teman-teman membuat aplikasi Android menggunakan Flutter pertama kali. Tadi di depan ada yang kelupaan. Sebelum kita membuat project Android menggunakan Flutter, tadi kan kita sudah belajar sedikit cara menambahkan SDK Flutter ya. Selain SDK Flutter itu ada satu lagi yang teman-teman butuhin, yakni menambahkan plugin Flutter pada Android Studio. Teman-teman bisa masuk ke file, kemudian setting, kemudian habis itu masuk ke plugin. Nah, di sini teman-teman ketik aja langsung Flutter. Nah, dia akan muncul di paling atas. Karena saya sudah melakukan install, maka di sini sudah installed ya. Kalau belum ya berarti teman-teman klik install. Nanti setelah dia berhasil di-download atau diinstal, dia perlu restart IDE atau Android Studio-nya perlu teman-teman tutup dulu, kemudian dibuka lagi, baru bisa mulai muncul menu create new Flutter project. Oke, itu aja. Jadi kita cuma perlu plugin Flutter sama SDK Flutter untuk memulai sebuah project Flutter di Android Studio. Dan yang akan kita lakukan berikutnya adalah membuat sebuah file Dart file ya. Kita kasih nama COVID-19. Nah, kemudian kita buat di sini sebuah stateful coronavirus app. Enter. Kemudian yang ini kalau masih merah, teman-teman gunakan alt enter. Dia perlu import material. Kemudian setelah itu di bagian build di sini ya, kontainernya teman-teman ubah ke scaffold. Kemudian tambahin app bar untuk title bar ya. Title bar itu yang ada di atas bagian aplikasi yang jadi judul biasanya. Itu tambahin app bar. Kemudian title text COVID-19. Nah, kemudian kita kan nggak merubah project awalnya. Jadi balik ke main Dart. Dia masih menjalankan my app yang ada di sini. Dan kita kan buat baru nih ya. Saya nggak menghapus yang lama, jadi yang lama di komen, yang ini buatin menjadi new material app home, kemudian coronavirus. Oke, jadi dia butuh material app karena ketika dia my app di sini ya, di sini sudah ada material app-nya. Kira-kira kayak gitu. Jadi ketika manggil yang COVID-19 ini namanya kan kelasnya coronavirus. Jadi yang di sini tetap kita menggunakan material app, kemudian home, kemudian dipanggil nama kelasnya sama kayak di sini. Home, dia ada di sini ya. Nah, kemudian coba kita run sekali lagi. Belum ada perubahan, coba pakai ini ya. Nah, dia akhirnya berubah COVID-19, terus di sini projectnya masih kosong. Nah, berikutnya karena API yang akan kita gunakan adalah API dari kawal corona. Nah, ini kan API yang kita gunakan pada project Kotlin ya. Kita akan menggunakan API yang sama. Nah, ini dia API yang akan kita munculkan. Jadi simple. Kemudian untuk melakukan HTTP request di Flutter, kita perlu menggunakan library. Nah, kita ambil dari sini ya. Mungkin ada library lain yang bisa digunakan, cuman kita akan belajar menggunakan HTTP yang ada di sini. Nah, kita gunakan yang paling atas ini ya, HTTP. Nah, semoga teman-teman hasil browsingnya sama. Kalau nggak sama, coba dicocokin gitu ya. Kemudian kita langsung ke proses install. Diinstal. Nah, di sini ada dependencies HTTP. Nah, ini di copy.
Copy, kemudian dia ada di bagian yang ini, PubSpec, yang ada bagian Cupertino icons. Kita masukin ke bawah. Terus cara syncnya kita gunakan pubget. Proses finish berarti dia udah selesai. Nah, berikutnya kita buat sebuah kelas file Dart lagi. Kita kasih nama network kelas URL, kemudian kita buat sebuah konstruktor network. Kemudian kita gunakan future. Future kan artinya masa depan gitu ya. Jadi di masa depan itu kita melakukan request ke API, kemudian masa depannya kira-kira kemudian apa yang akan terjadi setelah itu. Mungkin artinya semacam itu ya. Kita lakukan fetch data. Nah, kita melakukan async. Respon await get if respond maka nanti return value-nya dia berupa respon body yang sudah di decode JSON-nya. Nanti data dari future ini yang akan kita kembalikan. Oh, yang ini tidak perlu kurung kurawal ya. Oke. Nah, ini untuk kelas networknya. Berikutnya kita balik ke coffee.dart. Yang pertama kita buatin di sini menggunakan future get data tadi ya. Nah, kita buat sebuah future get data, kemudian kita melakukan async. Nah, kita menggunakan kelas network yang tadi udah kita bikin. Network sama dengan, nah di bagian sini adalah URL-nya ya. Kemudian baru return network fetch data. Nah, ini URL-nya, berarti URL-nya kita ambil dari sini. Ini dia. Kita ambil dari sini, terus kemudian di dalam sini coronavirus state di atas widgetnya ya, kita buat sebuah init state. Init ini adalah sebuah function yang otomatis akan dijalankan ketika aplikasi ini sudah dibuka. Singkatnya seperti itu ya. Jadi kita buat sebuah variabel di sini dari future tadi, data sama dengan get data, kemudian data then value, oke, kurung kurawal buka. Nah, baru di sini coba kita printnya value 0. Kemudian yang ini. Oke, jadi kalau kita balik ke API, dia kan sebenarnya berupa list ya. Tandanya dia ada tanda list array di sini. Jadi sebenarnya dia maksudnya berupa map kayak gini sih. Jadi dia sebenarnya bisa berupa banyak, bukan langsung ke objek. Makanya kita tetap perlu array di sini. Array-nya di sini 0. 0 maksudnya adalah data ini, karena dari
list ini datanya cuma 1, ya berarti ini adalah indeks ke 0. Kayak gitu ya. Kemudian setelah value 0, maka di sini yang coba kita print pertama ini yang mana? Nah, kita coba misalkan yang ke name ya. Kita tampilkan name. Nah, maka nanti seharusnya ketika kita melakukan print, dia akan mendapatkan data Indonesia. Jadi yang key-nya name, value-nya apa? Nah, jadi coba kita run. Dia dapat datanya Indonesia. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba membuat layoutnya ya, karena ini kan masih tampil print, tampilnya di proses run gitu ya. Kita coba balik ke tadi bagian scaffold. Tadi kita sudah bikin sebuah app bar kan tampilan yang ini ya. Jadi kita sekarang coba buat kontennya. Pertama di bawah app bar. Jadi ini ya, ini batasnya sudah otomatis sih. Ini bukan ketikan, bukan komentar juga. Jadi memang ada. Jadi kita mau bikin di bawahnya app bar, ya udah di bawah koma. Ini kita buat body, kemudian kita buat sebuah kontainer. Kita buat dia berupa kolom ya. Jadi kolom itu turun ke bawah, kira-kira kayak gitu. Kemudian kita buat children, isinya sebuah kontainer lagi. Dari kontainer ini kita bisa taruh child isinya. Isinya adalah sebuah teks. Jumlah kasus di Indonesia. Coba kita run dulu ya. Nah, jumlah kasus di Indonesia. Jadi kita dari bodinya kita membuat sebuah teks dalam sebuah kontainer. Kemudian kita coba tambahin sebuah padding dalam kontainer ini ya. Padding. Kita buat all. All-nya berapa? 20 misalkan. Nah, jadi dia agak turun sedikit. Jadi tambahin padding. Nah, kemudian untuk teksnya misalkan mau kita tambahin lagi. Tambahin misalkan style ya. Text stylenya misalkan kita tambahin font weight bold. Kita tebelin maksudnya. Oke, udah bisa. Terus misalkan kita tambahin lagi font size 18. Oke, kira-kira segitulah ya. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah function future builder. Kalau tadi kan future untuk get datanya. Kalau future builder berarti dia adalah sebuah UI atau widget yang akan dibuat di masa depan gitu ya. Ketika data dari API-nya, ketika dia selesai melakukan request, oh dia mau ditampilin apa, kayak gitu kan. Kita turun ke bawah, di atasnya future get data itu ya, kita tambahin sebuah widget create text from API. Return, kita buat kontainer sama seperti tadi. Kemudian isinya adalah child, ini dia future builder. Isi future buildernya adalah konteks, kemudian asin snapshot. Dari sini setelah snapshot ini ya, spasi kurung kurawal buka kemudian ditutup. Jadi snapshot ini akan yang berupa data dari API-nya. Nah, cuman sebelum itu kita tambahin di sini future, kita ngambil variabel data dari atas yang sudah kita buat tadi ya. Dari sini datanya apa gitu kan. Kemudian di sini if snapshot dot
hash data. Jika snapshot itu memiliki data, kita mau ngapain? Misalkan tidak ada, misalkan nggak ada, kita tambahin return circular progress indicator. Jadi tambahin loading yang muter-muter gitu ya. Ini kalau ternyata datanya nggak ada. Nah kalau ada, kita mau ngapain? Kita buat sebuah return teks biasa, sama seperti sebelumnya kita buat teks di atas ini ya. Kita buat sebuah teks, teksnya berisi sebuah, sama kayak tadi cara manggilnya ya. Nah, kita kan nggak perlu ini lagi ya. Maka di sini yang perlu kita tambahkan adalah kurung kurawal snapshot dot data, baru kemudian di sini dia positif. Positif ini dari mana? Dari sini ya. Ada positif, sembuh, meninggal, dirawat. Positif. Kemudian setelah positif di sini kita /n buat enter. Oh salah. /n-nya di luar sini. Positif, sembuh, dirawat. Maka tadi di bagian atas ini kontainer ya, di sini ya. Kontainernya dikasih koma. Terus di sini baru tambahin create text from API. Jangan lupa titik koma, kemudian yang di sini juga titik koma. Nah, kalau sudah coba kita tes ya. Nah ini hasilnya, kira-kira jadinya kayak gini. Nah kalau mau dirapikan sedikit misalnya, kita coba di bagian yang kontainer yang return di sini kita tambahin margin only ya. Kalau tadi all, kita pakai only. Kalau misalkan cuman bagian atas saja 10. Nah ini untuk jarak ke atasnya. Kemudian kita coba pakai alignment. Top left. Jadi di bagian kiri aja. Nah bagian kiri ya. Nah ini juga coba kita taruh di sini. Oh di bagian sini. Nah ini kontainer. Nah kayak gitu ya. Jadi kurang lebih ini hasilnya udah sama kayak kita sebelumnya membuat aplikasi COVID-19 menampilkan data kasusnya ya. Sama seperti ketika tutorial kita membuatnya menggunakan Kotlin. Untuk teman-teman yang sudah belajar Kotlin, sekarang belajar Flutter, mungkin saya akan bisa share lagi membuat aplikasi seperti ini menggunakan Java. Tapi kalau teman-teman memang berminat sama Java, silakan komen di kolom komentar. Nanti kalau memang banyak yang perlu tutorialnya, nanti insya Allah akan saya buatin. Dan untuk teman-teman yang pengen belajar membuat aplikasi Android secara struktur, secara step by step, bisa coba buka Tokopedia/lasdid.
Nah, di sini ada beberapa tutorial. Mungkin kalau saat ini dilihat di sini belum ada Flutter ya. Karena Flutter sedang saya buat juga, tapi tergantung sih kalau teman-teman nonton video ini beberapa minggu atau beberapa bulan setelahnya, mungkin di sini sudah ada tutorial Flutter dan teman-teman bisa cek di Tokopedia, nama tokonya Laside Indonesia. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan seputar video tutorial ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.